Selamat datang kembali di kuliah TK2105 Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Mudah-mudahan Anda berhasil melaksanakan ujian tengah semester Anda dengan baik. Dan kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu mengenai estimasi parameter dengan menggunakan metode regresi linier. Nah, di dalam segmen kali ini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip teori-teori dasar dari regresi linier sederhana, atau dengan kata lain adalah regresi linier dengan menggunakan satu variabel bebas saja. Mari kita mulai. Selamat datang kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam mini lecture ini kita akan membahas regresi linier sederhana. Dalam teknik kimia, kita banyak sekali menggunakan model matematik yang tujuannya adalah untuk memahami perilaku sistem sehingga kita bisa mengendalikan sistem tersebut. Model sendiri bisa bersifat mekanistik atau empirik. Mekanistik artinya kita mengetahui secara cukup detail mekanisme fisika kimia yang terjadi di dalam sistem, sementara empirik kita memperlakukan sistem sebagai black box atau kotak hitam. Kita melihat saja bagaimana kelakuan outputnya jika kita mengubah-ubah variabel-variabel inputnya. Nah, dalam konteks model empirik tadi, regresi adalah suatu metode statistik untuk mencari atau menentukan model empirik yang paling mendekati kelakuan data pengukuran. Nah, sebagai contoh, ini adalah suatu data hasil pengukuran Y vs X yang kita coba untuk dekati dengan suatu garis lurus. Garis lurus tentu saja persamaannya adalah demikian, ya. Nah, permasalahan regresi adalah menentukan berapa nilai M dan C, ya, gradient dan intercept, yang paling baik menghampiri data Y vs X ini. Dalam bab ini kita meninjau regresi linier sederhana. Linear maksudnya adalah linear terhadap parameter-parameter model tanpa memandang bentuk besaran prediktornya. Kalau Anda lihat di sini ada contoh persamaan yang linear, ya, persamaan regresi linear. Yang dimaksud dengan parameter adalah beta 0 dan beta 1, jadi konstanta-konstantanya. X adalah prediktor, jadi besaran bebas dinamakan dengan prediktor. Epsilon adalah galat acak, yaitu selisih antara data dengan model. Di dalam contoh saya ini, titik melambangkan data pengukuran dan garis lurus kurva menyatakan model. Jadi batang yang vertikal yang Anda lihat di sini ini adalah epsilon untuk titik data ini. Nah, pengolahan data statistik dalam regresi tujuannya adalah mencari nilai parameter-parameter beta I. Namun demikian, adanya ketidakpastian pengukuran ini membuat kita hanya bisa memperkirakan nilai beta I tadi. Kita tidak bisa mengetahui secara eksak. Kemudian setelah kita mendapatkan estimasi terbaik dari beta I, maka model matematiknya menjadi persamaan regresi yang diberi simbol ada topinya ini, ya. Y topi sama dengan beta 0, beta 1, X, ya. Jika persamaan regresi ini kita gunakan untuk meramalkan nilai Y berdasarkan pengukuran X yang belum terjadi, maka Y modelnya dinamakan sebagai predicted value. Sementara jika persamaan regresi kita gunakan untuk membandingkan nilai dengan nilai aktual Y, ya, Y model dibandingkan dengan Y aktual, maka Y model tadi disebut sebagai weighted values. Ada beberapa cara untuk melakukan regresi. Yang paling populer adalah yang satu ini, ya, metode kuadrat terkecil atau least square, di mana Anda mulai dengan mencari jumlah kuadrat dari epsilon, jumlah kuadrat dari selisih antara data dengan model. Jadi untuk setiap titik data Anda cari berapa nilai epsilonnya, epsilonnya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan untuk semua titik data. Kemudian jumlah tadi Anda cari turunan parsialnya terhadap parameter beta I. Karena kita ingin mencari nilai beta I yang meminimumkan jumlah kuadrat selisih. Ya, meminimumkan sesuatu artinya mencari turunan pertama dan menyamakan turunan pertamanya dengan 0. Ini contohnya sederhana saja, ini adalah persamaan regresinya, beta 0 tambah beta 1x. Kemudian epsilonnya didefinisikan sebagai Y data dikurangi Y model. Ya. Ini kemudian Anda kuadratkan dan dijumlahkan untuk semua nilai, untuk semua data pengukuran. Suku ini kemudian Anda turunkan terhadap beta 0 dan beta 1. Dan turunannya kita samakan dengan 0. Kemudian dengan sedikit manipulasi aljabar, maka kita akan mendapatkan sistem persamaan linear di sebelah kanan ini yang dinamakan dengan sistem persamaan normal. Ini adalah sistem persamaan linear yang terspesifikasikan secara tepat. Dalam hal ini, ada dua persamaan linear dalam dua besaran yang tidak diketahui, yaitu beta 0 dan beta 1. Jadi Anda bisa menggunakan metode-metode penyelesaian sistem persamaan linear apapun. Mau menggunakan substitusi berurut bisa, menggunakan eliminasi Gauss bisa, apapun itu. Dan ini adalah hasil solusinya, ya. Jadi untuk singkat kata, Anda bisa lihat sendiri nanti bagaimana jalan ceritanya di sini.
Ini adalah konstanta-konstanta tadi ya, beta 0 dan beta 1 dihitung dengan rumus yang ditulis dalam bentuk shorthand. Anda bisa lihat definisi SSXY dan SSX itu apa dari atas ini. Nah, contoh aplikasi regresi linear sederhana ya. Mungkin salah satu yang paling familiar adalah kurva kalibrasi, yaitu hubungan antara pembacaan alat dengan besaran inputnya. Jika memang kelakuan alat ukur yang linear, maka Anda bisa menggunakan prosedur regresi linear sederhana yang baru saja kita bahas. Data percobaannya didekati dengan garis lurus dengan persamaan demikian. Oke. Dan ini contohnya adalah kalibrasi spektrofotometer, besaran Y-nya adalah absorbansi, dan X-nya adalah konsentrasi analit. Nah, sebaiknya ketidakpastian pengukuran harus kita cukupkan di dalam kurva kalibrasi. Contohnya di sini ya, Anda lihat setiap titik data itu disertai dengan ketidakpastiannya. Nah, ada beberapa macam cara menyatakan ketidakpastian ya. Salah satu yang umum digunakan adalah sebagai galat baku atau standard error. Di mana standard error definisinya adalah simpangan baku dalam suatu replikasi. Jadi misalkan pada konsentrasi analit 100 ini Anda ulangi 3 kali misalnya. 3 nilai itu kemudian Anda rata-rata dan Anda hitung simpangan baku cuplikannya. Dibagi dengan akar ukuran cuplikan, akar 3 misalkan kalau triplo. Nah, besarannya dinamakan dengan galat baku atau standard error. Nah, perilaku alat ukur belum tentu linear sederhana seperti demikian. Anda bisa mendapatkan kelakuan non-linear, ada mungkin linear multizone, dan sebagainya. Dalam segmen selanjutnya, masalah ketidakpastian ini akan kita kupas lebih lanjut dalam konteks bagaimana dampaknya terhadap parameter hasil regresi. Baik, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di segmen berikutnya.